Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Novianti, NIM 554241100005. Saya mahasiswa Magister Teknik Elektro Universitas Mercubuana Angkatan 35. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan mengenai tesis saya yang berjudul Pengembangan Sistem Prediksi Trafik Jaringan Menggunakan Long Short Term Memory (LSTM) dengan metode Low Rank Adaptation LoRa dan Dropout untuk pengelolaan load balancing dan failover secara otomatis. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah seminar hasil, dosen pengampu mata kuliah yaitu Profesor Dr. Insinyur Setio Budianto, STMT IPU ASEAN APEC-M. Pembahasan yang saya akan jelaskan mengenai tesis saya yaitu meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian. Latar belakang tesis saya ambil mengenai LSTM ini yaitu perkembangan teknologi digital mendorong peningkatan penggunaan internet yang tidak diimbangi dengan kualitas jaringan, sehingga menimbulkan permasalahan seperti keterbatasan bandwidth, ketidakstabilan koneksi, bottleneck, serta meningkatnya delay, jitter, dan paket loss. Banyak metode yang ditawarkan untuk masalah ketidakstabilan koneksi itu yaitu salah satunya load balancing dan failover. Umumnya, metode ini digunakan untuk menjaga kinerja jaringan. Namun, metode ini masih bersifat reaktif dan statis karena hanya bekerja setelah gangguan terjadi. Pendekatan prediksi trafik berbasis machine learning, khususnya LSTM, mampu memprediksi kondisi jaringan secara temporal. Tetapi, LSTM memiliki kelemahan berupa kompleksitas komputasi tinggi dan risiko overfitting, sehingga kurang optimal untuk lingkungan terbatas seperti mikrotik. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan pengembangan sistem prediksi trafik jaringan berbasis LSTM yang dioptimalkan dengan low rank adaptation dan dropout untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, serta diintegrasikan dengan otomatisasi load balancing dan failover secara real-time, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan jaringan secara adaptif dan proaktif. Rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana merancang model sistem prediksi trafik jaringan berbasis LSTM dengan metode LoRa dan dropout. Yang kedua, bagaimana penerapan hasil prediksi jaringan berbasis LSTM dengan metode LoRa dan dropout dalam sistem load balancing dan failover secara otomatis. Ketiga, bagaimana perbandingan performa jaringan sebelum dan sesudah diterapkan sistem prediksi berbasis LSTM dengan metode LoRa dan dropout. Tujuan penelitian pertama, mengembangkan model prediksi trafik jaringan LSTM dengan optimasi metode low rank adaptation dan dropout. Kedua, menerapkan hasil prediksi trafik jaringan LSTM dengan metode low rank adaptation dan dropout dalam sistem load balancing dan failover secara otomatis. Ketiga, membandingkan performa jaringan sebelum dan sesudah diterapkan sistem prediksi berbasis LSTM dengan metode low rank adaptation dan dropout. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. A. Menambah wawasan pengetahuan dalam bidang manajemen jaringan. B. Menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya terkait sistem jaringan berbasis prediksi trafik. Dua, manfaat praktis. A. Memberikan solusi alternatif dalam mengatasi jaringan internet yang tidak stabil akibat keterbatasan bandwidth bagi instansi pendidikan, pemerintahan, maupun industri. B. Mengelola jaringan secara otomatis dan adaptif. C. Meningkatkan kualitas layanan jaringan dengan meminimalkan downtime dan memaksimalkan bandwidth. Batasan penelitian ini, pertama penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Yang kedua, hanya berada di jaringan lokal sekolah, bukan jaringan berskala besar. Yang ketiga, penelitian ini hanya difokuskan pada prediksi trafik jaringan menggunakan LSTM dengan metode LoRa dan dropout. Keempat, penelitian ini mengembangkan dan mengoptimalisasi model prediksi tanpa menghitung biaya, keamanan, dan juga konsumsi energi. Tinjauan pustaka yaitu pertama, long short term memory merupakan pengembangan dari RNN yang digunakan
Memprediksi trafik lalu lintas untuk meningkatkan performansi dari estimasi waktu tempuh. Dua, Lorentz adaptation adalah ukuran jumlah baris atau kolom yang secara linier independen dalam matriks. Tiga, load balancing, suatu teknik pembagian beban ke dalam beberapa jalur, yang dilakukan jika menuju suatu network yang terdapat pada beberapa jalur. Tujuan balancing ini agar tidak ada link yang mendapatkan beban yang lebih besar dari link lainnya, sehingga tercapai keseimbangan penggunaan jalur-jalur tersebut. Selanjutnya nomor 4, failover adalah teknik untuk menambah koneksi ke mikrotik atau metode dalam jaringan untuk menghindari downtime koneksi. Kelima, quality of service merupakan standar kualitas koneksi dalam jaringan yang memastikan transmisi data dari pengirim ke tujuan berlangsung tanpa gangguan dan menghasilkan koneksi yang berkualitas tinggi. Berikut adalah penelitian terdahulu. Selanjutnya, dari beberapa penelitian yang terdahulu, saya buat diagram penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa saya mengintegrasikan model LSTM dengan metode LoRa dan juga dropout untuk load balancing dan failover secara otomatis. Dan hal ini belum ada pada penelitian sebelumnya, karena penelitian sebelumnya belum ada yang menggabungkan ketiga uh, metode ini untuk load balancing dan failover secara otomatis. Prosedur penelitian pertama diawali dari mulai. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah kondisi jaringan bandwidth yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah menentukan tujuan penelitian. Keempat, studi lapangan melihat kondisi jaringan bandwidth dengan menggunakan mikrotik yang ada di sekolah. Kelima adalah studi literatur atau studi pustaka untuk mencari referensi jurnal atau buku yang sesuai dengan materi tesis yang akan saya ambil. Keenam, pengumpulan data. Mengumpulkan data dari mikrotik yang kemudian akan diterapkan pemodelan STM untuk model prediksi jaringan bandwidth pada komputer. Selanjutnya, keenam, simulasi dan juga pengujian dilakukan untuk menguji sistem prediksi jaringan bandwidth. Kemudian, pengolahan data, integrasi mode dan metode rancang sistem prediksi jaringan bandwidth dan mengambil hasil data dari mikrotik. Lalu dari hasil data ini kita analisis dan kita bahas data yang sudah diolah untuk dianalisis menentukan apakah trafik tersebut mengalami gangguan atau tidak, yang kemudian akan diarahkan ke load balancing atau failover atau keduanya. 7. Kesimpulan dan saran mengambil seluruh akhir proses dan menyimpulkan bahwa penelitian ini dapat memprediksi jaringan bandwidth dengan baik dan diakhiri dengan selesai penelitian. Desain sistem pertama diawali dengan start, kemudian kita lihat datanya kita ambil data dari API mikrotik, kemudian kita proses data tersebut, lalu setelah dapat kita proses data, kita ambil datanya, kita masukkan model STM, metode plus metode LoRa dan juga dropout. Dari hasil ini, kita bisa lihat hasil prediksi ada dua kemungkinan. Jika tidak ada trouble atau tidak ada gangguan, maka internet di ISP1 akan tetap berada di ISP1 dan langsung masuk ke monitoring QoS atau Quality of Service ya untuk melihat nilai delay, throughput, plus paket dan juga jitter. Nah, tapi jika ada masalah, maka bisa pertama adalah kita cek ISP1-nya jika down, maka ISP1 down kita lakukan failover. Lalu failover ini mengarahkan ulang sebagian traffic ke ISP2. Setelah itu masuk ke mikrotik dengan pembagian PCC dan juga routing. Lalu kita lihat hasil dari monitoring QoS di komputer dengan melihat hasil delay, throughput, packet loss, dan juga jitter. Dan jika misalkan load balancing-nya juga trouble, maka load balancing itu akan mengarahkan ulang sebagian traffic ke ISP2, kemudian masuk ke mikrotik, ke PCC dan routing, lalu selanjutnya ke monitoring untuk memantau hasil dari load balancing ini, apakah sudah sesuai atau belum. Dan jika sudah selesai, tidak ada masalah, maka
tidak akan dilakukan mengarah ke ISP2 ataupun ke ISP1. Jadi akan tetap berada posisi di awal. Ya. Kemudian parameter yang diukur ada dua, parameter kinerja jaringan. Parameter kinerja jaringan itu pertama ada throughput, kedua ada delay, tiga paket loss, dan juga keempat jitter. Untuk parameter kinerja LSTM ini, pertama ada mean absolute error, kedua root mean square error, dan juga ketiga R quadrat score. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Pemaparan tesis saya semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.